Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para keluarga, para tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Misriah, mahasiswi Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Cece Fahrudin, MAG, selaku dosen mata kuliah Esensi Al-Quran, sekaligus teman-teman seperjuangan KPI 5D yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan dan sedikit merangkum tentang mata kuliah Esensi Al-Quran. Saya akan mengambil satu materi yang berjudul Al-Quran tentang Ilmu Pengetahuan. Baik, kita mulai saja. Yang akan saya bahas di sini ada 3 poin. Yang pertama, pengertian Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah cara memperoleh ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, yang ketiga adalah fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat. Al-Quran adalah sumber ilmu bagi umat muslim yang merupakan dasar-dasar hukum yang mencakup segala hal, baik ibadah, akidah, etika, muamalah, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Al-Quran kepada mereka yang telah kami jelaskan atas dasar ilmu pengetahuan kami, berupa petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun motivasi terbesar lainnya yang mengisyaratkan bahwa ilmu pengetahuan itu begitu penting, ternyata banyak dalam berbagai macam surah lainnya, seperti surah Al-Alaq dari ayat 1-5, kemudian surah Al-Mujadalah ayat 11, dan masih banyak lagi. Setidaknya kata ilmu itu ada 854 kali kurang lebih yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kata ilmu itu dibangun atas 3 landasan. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, secara ontologi, ilmu itu dibangun berdasarkan konstruksi ilmu pengetahuan yang diyakini. Sedangkan secara epistemologi, ilmu itu dibangun atas dasar metodologi yang diturunkan dari hakikat realitas yang diyakini kebenarannya. Kemudian secara
aksiologi, ilmu itu dikembangkan untuk memenuhi tujuan etis sesuai dengan hakikat kebenaran yang diyakininya. Yang kedua yaitu cara memperoleh ilmu pengetahuan. Sebagai makhluk paling sempurna, manusia dikaruniai kelebihan, salah satunya panca indera. Panca indera yang terdapat pada tubuhnya. Di antara indera tersebut terdapat 3 perangkat yang disebutkan oleh Al-Quran akan menjadi kunci masuknya ilmu bagi manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu pendengaran. Ilmu sejatinya bisa diserap melalui indera pendengaran. Beberapa ayat Al-Quran telah menguatkan bahwa indera kuping bisa digunakan untuk mendengarkan seruan atau peringatan baik terhadap bahaya maupun mendengar sesuatu hal yang baik. Indera kedua yang menjadi kunci masuknya ilmu ke dalam diri manusia ialah mata. Melalui penglihatan, segala macam ilmu akan cepat diserap oleh manusia karena penglihatan itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan pendengaran, karena ialah merupakan sumber keyakinan atau ainul yakin. Dan yang terakhir adalah Allah mengaruniakan ilmu pengetahuan itu melalui hati. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Allah adalah zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Ia menggenggam hati seluruh keturunan Adam dengan jari Ar-Rahman yang maha pengasih. Dan pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir adalah fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan. Yang pertama, fungsinya itu untuk menyadari jati diri dan memahami berbagai kebaikan yang terkandung dalam ajaran syariat Islam. Yang kedua itu untuk mengetahui rahasia alam metafisika. Yang ketiga, mengetahui alam fisika, diantaranya diungkapkan melalui biologi, geografi, dan kimia. Keempat, memanfaatkan sumber daya alam dan sarana kehidupan yang lebih luas. Kelima, memahami tuntunan hidup yang lebih baik. Yang keenam, mengatasi berbagai problem kehidupan. Yang ketujuh, memelihara perdamaian dunia, dan lain-lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.